Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah kepemimpinan dengan tema kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang diampu oleh Bapak Dr. Bambang Suhada SEMSI dan Bapak Dr. Afdal Masni SEMM yang beranggotakan yang pertama Ilham Setiawibowo, yang kedua Muhammad Ahya Ramadan, yang ketiga Teddy Kusuma, yang keempat Simin Arianto, yang kelima Sugianti, yang keenam Nur Fadila. Baik, untuk yang pertama pokok pembahasan, kita akan membahas tentang pengertian pengambilan keputusan, dan yang kedua peranan kepemimpinan dalam mengambil keputusan, dan yang ketiga pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan, yang keempat langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, dan yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Oke, untuk memasuki pokok bahasan pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Peran pemimpinan dalam mengambil keputusan adalah sentral dan strategi. Seorang pemimpin dalam suatu organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat dan menerapkan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dengan sebagai pertimbangan yang telah diperhitungkan secara matang. Pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang dianggap sebagai pedoman jika seorang menghadapi situasi di mana harus dilakukan suatu pilihan. Kepribadian. Aspek kepribadian meliputi sikap, kepercayaan, dan kebutuhan individu. Kecenderungan mengambil resiko. Ada yang berani dalam mengambil resiko, ada di tengah-tengah, dan ada yang penuh pertimbangan kurang ambil resiko. Disonansi kognitif. Adanya rasa cemas pada pengambilan keputusan terhadap akibat dari keputusan yang diambilnya. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kita harus menentukan perlunya pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, mengalokasi pembobotan terhadap kriteria tersebut. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, mengevaluasi alternatif tersebut. Dan yang terakhir, kita harus memilih alternatif yang terbaik. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, fisik. Didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh, seperti rasa tidak nyaman atau kenikmatan. Ada kecenderungan menghindari tingkah laku yang menimbulkan rasa tidak senang. Sebaliknya, memilih tingkah laku yang memberikan kesenangan. Yang kedua, emosional. Didasarkan pada perasaan atau sikap, orang akan bereaksi pada suatu situasi secara subjektif. Yang ketiga, rasional. Didasarkan pada pengetahuan orang-orang, mendapatkan informasi, memahami situasi, dan berbagai konsekuensinya. Yang keempat, praktikal. Didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan. Seseorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan dirinya melalui kemampuannya dalam bertindak. Yang kelima, interpersonal. Didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Hubungan antar satu orang ke orang lainnya dapat mempengaruhi tindakan individual. Yang terakhir, struktural. Didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan mungkin memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik suatu laku tertentu. Demikian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Bila ada kekurangan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.